Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh dunia, ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah, dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya mau mentionkan satu lagi video daripada channel RC Tech Tower Indonesia. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada RC Tech Tower, guys. So anda jangan lupa, guys, untuk klik butang subscribe-nya. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini adalah, katanya di sini, iaitu jalan-jalan ke mega proyek, iaitu DKI, Jakarta International Stadium. Ataupun maksud DKI itu adalah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Betul, guys? Kalau salah, maafkan saya. Kalau betul, alhamdulillah. Okey guys, kita pun sudah tahu tidak lama lagi, iaitu International Stadium yang ada di Jakarta itu tidak lama lagi akan rampung. So begitulah lebih kurang, ya. So kita pun rasa berbangga, dan kami di Malaysia pun rasa berbangga, kerana Indonesia tidak lama lagi akan mempunyai stadium yang baru yang sangat besar. Boleh dikatakan sangat besarlah stadium tersebut, dan boleh dikatakan kiranya stadium itu adalah stadium yang terhebat jugalah di dalam dunia ataupun di ASEAN ini. Guys, saya pun tak sabar lagi untuk menonton dengan anda bagaimana rupa stadiumnya dan bagaimana ceritanya. Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Banget sih. Tebel banget, bro. Tebel banget. Lo berani nggak, bro? Pakai pistol di sini, muka lo di sini tapi. Tapi mules juga sih tuh. Kalau lo nggak ngedip, gue kasih gope. Oh, maknanya itu cerminnya kali peluru ke? Maksudnya begitu, guys. Ini stadium dia, Jakarta International Stadium. Teman-teman, JIS. sekarang kita udah ada di dalam Jakarta International Stadium. Sekarang kita mau ditemenin sama Mbak Aya sama Mas Randi. Mbak Aya. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke dalam, kita harus pakai helm dulu sama vest. Nggak lupa pakai sepatu safety. Ini Bang Doi ini dari tadi udah bawel banget, sepatunya kekecilan. Kita bilang nggak boleh, pokoknya harus pakai sepatu kayak gini supaya safe. Bener gak? Ini perlu diiketin nggak? Yuk, lanjut ya. Nah, sekarang kita udah sampai ke lantai 3. Kita mau ngelihat ada apa di lantai 3 nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen ke Jakarta International Stadium, bisa loh. Tinggal daftar aja ke mana, bro? Ke Instagram ya. Instagram. Sudah hampir rampung, guys, ya? Hampir siap ya, stadionnya. Jakarta International Stadium ini ada satu adalah jembatan satu besar, mega proyek yang besar banget. Jadi proyek ini tuh syarat modal dan syarat juga tenaga kerja. Jadi bisa ngumpulin tenaga kerja yang banyak banget. Dan ini itu udah dimulai dari tahun 2012, teman-teman. Jadi ini adalah pada tahun 2012 yang keputusan lagi. politiknya itu udah ada 5 gubernur yang ngejalanin ini dan diselesaikan sama gubernur kita yang terakhir, yaitu Pak Anies Baswedan. Pada tahun 2012 lagi, guys, stadion ni nak dibuat hingga sekarang 2022, maknanya memakan masa 10 tahun sudah. Ya Allah, lamanya. Maknanya mungkin ada sebab-sebab yang tertentu lah kenapa banyak ditunda dan tangguh projeknya. Okey, kita lanjut, guys. Jakarta International Stadium ini yang menangin sayembaranya itu adalah PDW. PDW itu adalah satu konsultan arsitek. Itu yang punya Pak Danisworo. Tadinya dari hasil lomba itu mereka bikin stadion yang cuma 50.000 kapasitasnya. Tapi tahun 2019 dinaikin lagi kapasitasnya jadi 82.000. Habis itu dilanjutin bareng-bareng sama Jakon untuk kolaborasi desainnya bareng-bareng. Karena ada perubahan-perubahan desain dari tahun 2012 ke tahun 2019 ini, teman-teman. Ketika desain awalnya itu dibentuk, Jakarta International Stadium ini nggak pakai atap, teman-teman. Sedangkan ketika ada perubahan tahun 2019, mulai dibikin ada perubahan. Dan itu adalah di perubahan atapnya yang bisa dibuka dan ditutup. Asalnya projeknya ataupun ini tidak ada bumbung, tidak ada atap, tetapi telah diubah menjadi ada bumbung. Dan yang kerennya, Jakarta International Stadium ini udah dapat sertifikat Green Building Council Indonesia. Jadi ya udah ngelewatin sertifikasi tentang bangunan hijau. Maksudnya di sini kalau sudah dapat CJ daripada itu bangunan hijau, maknanya stadion ini dia orang kata dia apa orang kata dia tidak apa maknanya dia
sangat baiklah. Sangat baiklah. Susah betul saya nak fikir. Dia untuk sekitar, dia maknanya dia untuk hijau lah, maksudnya begitulah lebih kurangnya. Maknanya dia sesuai lah untuk apa-apa saja. Dia bebas daripada pencemaran, gitulah lebih kurangnya. Saya nak sebut tak pandai, tapi saya tahu guys, tapi saya nak sebut tu tak pandai. Okey guys, kita lanjut saja ya. Kita punya kesempatan untuk ngelihat secondary skin dari stadion ini. Wow. Ini dari enamel nih, bagus ya. Oh, ini yang Dan tebal banget. ditampal-tampal di Jadi situ. mudah-mudahan ya stadion ini bisa dipakai sampai buat anak cucu kita nih, karena Ya. bahan kualitasnya bagus. Ya, sampai anak cucu kita lah ya. Ada satu hal yang menarik dari plaza ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini ada garis-garisnya nih. Kenapa? Ini sesuai arah kiblat. Jadi walaupun kita nanti di sini nonton ada Backstreet Boys gitu teman-teman, habis itu waktunya udah sholat, kita tahu nggak usah bingung-bingung lagi arah kiblatnya kemana nih. Itu keren banget idenya ya. Itu yang bikin Jakarta International Stadium ini semakin menarik. Oh, maknanya dia lurus pada kiblat. Lurusnya tu bagus juga idea tu. Senang, tak payah susah-susah cari Nah, kiblat sekarang ya. teman-teman kita udah ada di satu tempat yang namanya ini corporate box. Bisa dibilang ini adalah tribun untuk yang harganya agak mahal gitu, tiketnya lebih mahal. VVIP Jadi, pasti punya tentunya tempat lah lebih nih, VVIP berkualitas punya. daripada tribun-tribun yang biasa. Pasti guys, Jadi yang kita mau baru masuk pasti ke kita buat yang lebih terbaik ya. Dalam corporate box ini kalau di Inggris itu jadi tempat untuk VVIP. apa ya, kalau misalnya kita apa ya namanya gue bilang? Tiket terusan ya? Apa ya? Bukan gitu. Season ticket. Yang paling mahalnya lah. Ya, Yang VVIP. bisa dibagiin sama Very important VVIP. person. VVIP, very important person, ataupun VIP, very important Lu person bayangin lah. ya. Orang-orang Gua di yang sini nyanyi, orang-orang yang You'll Never ternama lah. Lah Liverpool banget bang. Oh, cantik ni guys, daripada atas ni pemandangannya. Nah, ini adalah corporate box ya teman-teman. Jadi bayangin kalau misalnya kita lagi nonton bola, Cantik, guys. posisinya Cantik, itu dia cantik yang paling tempatnya. tengah nih. Yang paling ada di tengah, jadi kita benar-benar puas banget, nggak ke bawah ke kiri, nggak ke bawah ke kanan. Tuh lihat nih. Oh, yo, cantiknya tempat VIP, VVIP-nya. Wih, kerennya. Ini kita ketemu sama Saya mau datang ke teman sana kita guys. nih. Kalau ada Arsitek Malaysia kita di lawan Bima. Indonesia. Ya kan? Namanya Reza. Ini adalah arsiteknya dari PDW yang ngerjain ini, teman-teman. Oh, arkiteknya. Ini arkiteknya. Bro, jadi ini istimewanya stadion ini apa nih? Biar diterangin langsung nih sama anggota PDW. Sebenarnya ini kan kita punya konsep bangunan ini tuh bisa dipakai lebih dari untuk permainan bola aja. Jadi kalau nanti mau ada konser apapun kita Ada ingin sukan, kalau ya? hujan itu bisa ternaungi. Jadi akhirnya kita bikin roof Bumbu. bisa buka tutup. Jadi otomatis nanti Bisa buka tutup ya? Yang buka tutup itu kita pakai material FFA. Itu material apa tuh? FFA itu material yang seperti kaca, tapi dia barangnya dari plastik. Yang lumayan menarik juga di atap ini, dia punya skywalk itu untuk bungee jumping ke bawah. Baju jumping ke bawah nanti. Ke bawah Oke, gitu. keren ya. Dan juga punya skydeck keliling 360 derajat. Berbayar nanti. Wah, Bayar, lumayan tapi bisa lihat di atas kok. 360 derajat. Luar biasa, Bang. Posisinya di level lebih dari 70 meter. Terus apa lagi yang istimewa nih bro? Yang istimewa sebenarnya lebih ke fasilitasnya di sini. Oke. Kita punya fasilitas kalau di sini namanya corporate box. Kita punya di Corporate barat box. itu 20-an lebih corporate box dan di timur juga punya 20-an lebih. Nanti ada catering atau apa di dalam itu kan di sini. Oh, dalam tu ada cafe ya? Nonton Ada cafe ya? Oke. Mantap guys, tempat VVIP-nya di tempat duduk VVIP tu di belakangnya ada cafe guys. Boleh pergi minum lagi sambil menonton. Oh, luar biasa. Guys, kalau saya datang sana saya mau pergi tepi VIP ni, di tempat VIP ni. Insyaallah ya, Oh, jadi doakan ini ya. untuk presiden nih? bukan. Ada yang namanya Royal Box lagi di bawah. Oke. Hebat. Oh, ini rumputnya ya. Apa mas yang keren mas tadi mas? Ya, jadi yang salah satu yang bikin beda JIS ini dengan stadion lain, dia itu desain tribunnya itu seperti mangkok gitu. Jadi ambience ya, penonton betul. tuh ketika nonton tuh dapet banget gitu. Dan gak ada lintasan larinya. Oh jadi kita tuh yang nonton lebih dekat sama si pemain bolanya ya. Jadi benar. lo tau kayak apa bro? Kayak Anfield. Nah benar. Anfield mulu dari Iya, tadi. Deket. Anfield ya. Oke, kayaknya MU nih. Anfield.
macam stadion ini MU juga guys. ada, Itu katanya. yang buat ngeliat replay sama nanti buat ngeliat VAR teman-teman. Jadi ada di sebelah sini VAR. sama ada di sebelah situ tuh. Jadi kita kalau lagi makan popcorn habis itu ketinggalan gol, kita bisa ngeliat di situ dan itu layarnya gede banget di situ. Jadi mudah-mudahan dengan ada layar kayak gitu, VAR-nya kelihatan, nggak ada lagi ribut-ribut di lapangan sepak bola. Wow. Guys, kalau stadium sudah ada mempunyai VAR, iaitu Visual Assistant Referee, memang itu stadium yang sudah hebat ya. Maknanya JIS ni, Jakarta International Stadium ni sudah ada VAR guys. Hebat. Jadi teman-teman, ini kan zamannya kolaborasi. Di YouTube aja orang banyak yang collab, bener gak? Benar. Jakarta juga berkolaborasi nih. Ada Jakarta Kota Kolaborasi. Ini teman-teman, ini yang berkolaborasi sebagai kontraktor dari Jakarta International Stadium. Jadi ada ada KSOPP, Jaya Konstruksi semua nih bergabung untuk ngebangun satu stadion kebanggaan kita semua. Banyak kontraktor dia yang membina stadion tu. Bukan satu dua Teman-teman, kontraktor sekarang saja. kita mau masuk ke ruang ganti home. Jadi ini adalah tempatnya si tuan rumah nih. Supaya lebih semangat pemanasannya, udah disiapin satu tempat di sini untuk pemanasan dulu nih teman-teman. Sudah ada tempat pemanasan ya? Warming up lah, orang panggil lah, warming up. Hebat. Memang keren lah stadium ni. Mudah-mudahan di lorong ini tidak ada terjadi penyuapan ya. Supaya Indonesia menang. Ya. Penyuapan apa guys? Nah ini ada Rasuah locker room ke? ya teman-teman. Keren ya. Wow, Jadi semua ini ada bilik. di tab. Kayak inget kayak apa nggak? Kayak di Celebrity Fitness. Udah ada tiket gini. Gitu. Set nomor 7. Bewok. Wih. Bewok. Nombor 11. Biasanya Brozul. kalau menurut gue bro, yang striker di sini nih. Kenapa gitu? Biar bisa ceramah. Kayak Cristiano Ronaldo kan kalau kalah marah-marah deh. Dia harus ada di tengah. Biar menyemangati gitu. Ini atasnya seru sih teman-teman kalau bisa lihat ya. Jadi ini warnanya orange mungkin karena ini bisa jadi adalah home-nya Persija. Sederhana aja sih sebenarnya. Jadi ini Cantik semua betul pakai stadion ni. multiplex habis itu dikasih. Ya Allah, cantik banget warna guys orange. stadiumnya. First time walaupun saya Nah, teman-teman. sebentar guys, walaupun saya tak dapat lagi sampai ke sana, tetapi apabila arsitektur ni buat tour ke sana, saya boleh lihat guys. Ini kan Itu yang tadi hebatnya. ada ruang gantinya. Nah, ini adalah untuk di Hebat. kamar mandinya. Kamar mandi kita lihat dikit ya. Kamar mandi ya. Nah, ini adalah bagian dari Hebat, kamar mandi cuy. tim home. Memang Banyak memang gunain hebat. homogeneous style ya teman-teman ya. Karena homogeneous style itu zaman sekarang harganya udah cukup terjangkau dan bisa ngebikin tempat kita kelihatan lebih mewah. Ya, benar. Ini ada yang menarik teman-teman, jadi ini kan ruang gantinya. Di ruang gantinya itu di sebelah sini itu ada WC-nya nih, ada tempat mandinya dan nanti ada whirlpool-nya. Cuman konsepnya Whirlpool. keren karena ini dibuka begini semuanya. Jadi kalau misalnya instruksi pelatih itu lagi ada di sini, mereka di dalam situ walaupun di kamar mandi tetap bisa dengerin. Jadi nggak ada alasan untuk kalah lagi. Ya nggak benar nggak Oh. Walaupun mereka masih sedang sekarang mandi, kita udah ada ada ruang di mendengar ya bila bercakap. room-nya dari Jakarta International Stadium. Wow. Bisa dibayangin Ini press teman-teman conference-nya bilik ya? Coach Sintayong ada di sini nih ngomong nih. Ngejelasin kenapa kita menang mulu. Keren nih. Ini ada tempat duduknya nih. Ini tempat yang Dan press ini tempat conference-nya duduknya lah. modelnya bisa kelipat gini. Jadi supaya kalau misalnya kita lagi jalan itu nggak ganggu nih teman-teman. Benar. Macam di panggung wayang lah ya. Lebih kurang sama lah ya. Ceilingnya keren ya. Jadi bisa inspirasi juga buat teman-teman nih kalau misalnya teman-teman pengen bikin kafe gitu. Pengen industrial kan sekarang semuanya kelihatan nih. Hitam-hitamnya itu sampai dalam-dalam jeroannya kelihatan. Tapi supaya nggak basi bisa ditambahin kayak gini nih. Ada segitiga kayak gini. Menarik ya. Keren sih nih. Udah punya stadion kayak gini mah harus menang terus bro. Yoi. Ya kan? 82.000 mengharapkan lu menang masa nggak menang juga. Bener nggak? Gila ini keren sih tapi. Dan ini adalah bagian control Bener. room-nya nih bro. Ini adalah control room-nya nih. Bukan control room lah, jadi ini buat ngontrol dari si mixer si suara-suara gitu. Misalnya kita lagi ngelawan Kamboja gitu bro. Di sini kan Sintayong nih, pelatih kita lagi ngomong. Pelatih Kamboja kecilin dikit volumenya dari sini.
Nah, teman-teman, kalau teman-teman berkunjung ke Jakarta International Stadium, teman-teman juga bisa foto-foto di situ tuh. Jadi kita punya kesempatan ditemenin sama Jakarta International Stadium untuk ya itu, kita bisa keliling-keliling, nggak bisa kayak teman-teman yang di situ tuh bisa pada foto-foto dengan santai di Hebat Jakarta betul International guys, Stadium. stadion Jadi ini tuh sebenarnya terbuka untuk umum, tapi ya harus banget, bro, daftar. Daftar. Itu harus. Ini mah sebenarnya udah keren banget ya. Sebenarnya udah keren banget. Memang sudah keren guys. Memang Belum sudah jadi keren. Gua Belum bayangin jadi nanti lagi. kita Kalau udah sudah jadi kita lagi kesini keren. Bener ngelihat hasil jadinya karena belum jadi aja udah sekeren ini. Benar. Ya, teman-teman juga bisa lihat nih di sini. Belum jadi pun sudah sekeren ini guys. Bayangkan. Kalau sudah siap lagi Gibson keren. nih, teman-teman. Tapi ternyata gypsum juga bisa dikasih tali air seperti ini. Oh. Hebat ya. Nah, jadi ini kita lagi ada di bagian depan konferensi persnya, ruang konferensi pers nih teman-teman. Sekalian kita mau konferensi pers juga, mau ngumumin ke kalian. Press conference ya. Kalau Jakarta International Stadium mau mengundang Real Madrid, Atletico Madrid, dan Barcelona under 20 tahun ini. Wih, konferensi persnya kita duluan bro, ada di sini. Arsenal nggak Bang? Hah? Pengennya sih Liverpool, gue pengen nyanyi di sini. Dan dimanapun lokasinya kita ketemu Toto. Jadi Jakarta International Stadium tuh semua gunanya Toto. Semua Toto ya? Dari sini sih banyak banget tuh. Toto tuh apa ya? Apa barang tuh ya? Toto tuh ya? Nih guys, apa barangnya ya? Tahu nih AC-nya nih, Daikin. Ini salah satu merek yang top lah di Indonesia. Jadi suka banget dipakai buat komersial nih teman-teman. Mantap kan? Nah, ini kalau teman-teman lihat ini adalah lobby VIP nih teman-teman. Jadi ini kalau yang VIP parkirnya di sini, Parkir masuk sudah ke ada dalam ya? lobby ini. Nah, Parkir beda ini sudah ada untuk kualitasnya VIP ya? Kalau lobby asli, pakai marmer asli. Benar. Nih, lu bisa lihat ya, keren ya. Keren. Bukan Dan ini ada keren lagi guys, marketnya nih sangat teman-teman, hebat. Jakarta Betul. International Stadium. Oh. Kalian tahu nggak kalau fasad Oh, ini stadion model, ini terinspirasi Oh, dari begitu. ikat kepala khas Betawi yang menawan. Dan bagian depan stadion yang memiliki lubang-lubang kecil itu ternyata diambil dari filosofi gigi balang ornamen khas Betawi. Ini keren banget lobbynya juga tuh. Ya, keren guys. Jadi ada indirect lamp-nya juga di situ. Ada sirip-sirip kayak gitu teman-teman bisa Ya. lihat di sini. Gunain marmer asli nih, keren ya. Memang Dan keren. ini ada pintu kamuflase nih, nggak tahu buat apaan. Ada Keren ya. Ada Dan pintu itu ya? juga benar-benar dari marmer beneran. Pintu kamuflase. Pintu rahasia. Wah, itu rahasia ya? Betul lah guys? Pintu rahasia ya? Marmer beneran pintunya. Oh, mama. Semuanya kalau itu kan semua sekarang marmer begitu kita sampai naik, semua lah. Tadi kan kita di situ ada lobby VIP-nya. Nah, ini adalah si VIP-nya nih, teman-teman. Ya Keren ya. Allah. Pakai plafon akustik tuh di atasnya. Jadi nggak ada gemak nih, gemanya kecil banget. Dah seperti kayak di hotel ya, kan? Kayak di Kalau hotel. Kita VIP Ah. itu, ya kan? Bukan kayak di Nontonnya stadion. pakai marmer asli begini. Habis itu kita menuju ke sini nih. Mantap cuy. Kalau nonton di Gila sini ya pasti kau, lebih enak dari hebatnya. yang box di atas itu, corporate Ah. box. Ini lebih Ah. dekat lagi sama lapangan. Wih, Ya, lagi ini dekat. adalah bagian dari si VIP room ya, Ya ada cermin ya. Royal Lounge. Royal Lounge. Cermin tuh biasanya kali peluru ya guys. Nah, ini teman-teman ada yang seru banget nih. Kalau teman-teman perhatiin, ini cermin. di sini kan ada kaca nih. Ah, Ya, kaca. harus kaca supaya kita bisa nontonnya enak. Tapi ini kaca bukan kaca sembarangan. Ya. Jadi ini adalah kaca anti peluru, makanya tebelnya segini nih. Ya harus benar-benar anti peluru dong karena Gila cuy. Ada kaca anti peluru. Karena kan VIP kan pasti ada yang orang tak suka, orang benci kan. Pasti menggunakan kaca yang anti peluru. Ya Allah. Sampai begitu sekali ya. yang ada duduk di sini adalah orang-orang VIP. Hui. Itu tebel banget sih. Banget bro. Bal. Lo berani nggak bro? Pakai pistol di sini, muka lo di sini tapi Oh. Mules juga sih tuh. kalau lu nggak ngedip gue kasih gope. Kalau sudah dekat sangat mau tembus juga ya. Nah teman-teman bisa lihat. Tapi kalau 50 ini mm-nya adalah peluru podiumnya tembus nih. guys. Ini bagian ini nih yang kemarin ada Padi 50 sama mm Giring caliber, Niji nyanyi. Bukan Giring ya. Giring belum nyanyi di sini. Yang Niji nyanyi nih teman-teman ada di sini nih. Keren banget ya. Jadi nanti kalau kita menang,
penganugerahan pialanya itu ada di sini nih. Oh, di situ. Nah, kemarin sih kalau dengar-dengar dari Benny G di detik.com sama Padi di detik.com, katanya mereka suka banget vibe dari akustik ruangan keseluruhan stadion ini untuk konser. Oh. Mereka lebih suka untuk konser. Makanya Sebab teman-teman, apa? kita harus selalu jaga protokol kesehatan, pakai masker yang bagus, pakai cuci tangan yang bagus, biar kita cepet-cepet pandemi hilang, kita bisa nonton konser. Mudah-mudahan ada Coldplay di sini. Coldplay bentar lagi mau pensiun, bro. Mudah-mudahan pensiunnya di sini. Bener nggak? Nah, teman-teman tahu nggak ada yang lebih menarik lagi? Jadi itu scoring board itu, tadi gue pikir cuma gede-gede doang. Ternyata itu ukurannya 30 kali 15. Kalau teman-teman tahu 35 kali 5 kalau 30 kali 15 itu segede apa? Itu segede lapangan basket, teman-teman. Itulah scoring boardnya. Jadi kita kalau ngeliat VAR udah segede gitu ya, itu gue bilang nggak ada lagi terjadi kecurangan mestinya. Ya. Nah, teman-teman, kita mau nyobain experience-nya gimana kalau duduk di kursi Jakarta International Stadium. Jadi kursinya itu model lipat kayak gini, teman-teman. Ya. Kebanyakan Kita stadion dudukin memang gini. gitu ya. Nah, sekarang penasaran nggak kalau di sebelah kita ada orang apa nggak? Sini, bro. Ya, bro. Nah, ini ternyata, nih, nggak terlalu mepet kok, masih enak ya dipakai. Dan ini paha kita juga tuh masih agak ada nggak nempel. Jadi cukup enak lah kalau untuk nonton bareng-bareng ya sama teman-teman ya. Wih, vibe-nya seru sih. Coba kesana bro. Ini ada lagu ya bro. When you walk in. Pak, kalau untuk rumputnya katanya keren banget, gimana Pak? Rumputnya ini hybrid, Hybrid. perpaduan dari natural dan sintetis. Naturalnya jenisnya Yosia matrela. Oke. Itu natural. Oke. Dikembangbiakan di Boyolali. Boyolali. Komposisinya 95% itu natural. Oke, 95% nih lokal Boyolali nih Pak ya. Oke. Yang sintetis itu jenisnya Limonta mixto. Ah. Itu impor betul dari Italia. Oke, di mix lah jadilah si rumput ini ya. Cara nanam Sebenarnya guys, kalau yang saya tahulah, walau secanggih sehebat mana stadion tu ya, dia nombor satu adalah lapangannya, rumputnya. Itu yang paling dititik berat sekali di dalam stadion. Walaupun hebat bagaimana ke tempatnya, tempat duduknya ke apa, tapi rumput untuk stadion tu itu adalah nombor satu di orang kata di kualitinya harus dijaga ya. Nombor satu adalah rumput padang itu, rumput lapangan itu yang paling nombor satu. Ini seperti kita tengok Jakarta International Stadium ni memang dia menjaga kualiti pada padangnya rumputnya. cara nanamnya yang bibitnya si Yosia matrela itu Tabur dulu. habis itu baru ditimpa sama yang sintetis. Begitu ya. Kayak gitu, seret. Nah, itu terjadi di dua lapangan latih dilakukan itu. Yang ini pun sama, tapi modelnya di Persemayan kita. Oke. Di daerah Tangerang ya. Oke, jadi udah di Persemayan di Tangerang, pindahin ke sini salah satu ya. Ke sini udah digulung. Udah digulung. Oh, model lu digulung ya berarti Dia Pak, ya? gulung ya, Ini datang. kan potongan-potongan nih, bekas gulungan. Kenapa? Tadi ada yang menarik Pak, kan ini kan nggak ada area buat lari jogging track ya? lari, Nah, iya. itu gimana tuh Pak? Karena kita mengacu ke standarnya FIFA langsung ya. Kalau yang Oke. ada jogging tracknya, ada tempat larinya itu ngacu Nggak standar FIFA? Standarnya Olimpiade. Oke, kalau yang ada jogging track itu standar Olimpiade. Sama-sama bagus. Olimpik. Sama bagus. Dia Olimpiade, yang ini FIFA. FIFA, oke. FIFA. Sepak bola ya. Di mana kita mau jalan-jalan sama mau lari-lari kecil, itu dipindah ke atas. Oh, dipindah ke atas itu. atas. Muter ini nih. Kamu tahu nggak? Ini ternyata putaran ini nggak nyampe 1 kilo, 900 berapa gitu. Oke. Oke, itu tingginya 72 meter. Kita nyebutnya saat ini namanya Sky Viewing Deck. Oh, di Sky atas ya viewing tempat deck. yang Jadi berlari. itu nanti kita boleh pakai untuk lari atletik muterin ini. Siap. Oh, keren ya. Bermaknanya dia nak untuk standard FIFA lah guys maka dia tidak ada orang kata balapan lah tempat yang berlari tu, yang balapan tu, yang garisan 8 tu ya, untuk berlari tu tak ada. Dia nak ambil standard FIFA. Kalau yang ada balapan tu itu adalah standard Olimpiknya. Maka kalau di Bukit Jalil, di Stadium Bukit Jalil dia memang ada balapan tu. Maka itu dulu sebenarnya stadium tu sebenarnya untuk Commonwealth untuk Commonwealth pada tahun 1998 lah. Sebab itu stadium Bukit Jalil itu dibina. Waktu itulah bila dibina stadium Bukit Jalil itu digunakan untuk itu sukan Commonwealth pada tahun 1998. Sebab itu
Stadium Bukit Jalil itu dia ada balapan sebab dia untuk sukan ataupun boleh digunakan untuk Commonwealth. Tetapi stadium Jakarta International Stadium ni dia dibina adalah untuk standard FIFA, memang untuk khas bermain sepak bola ataupun bola sepak saja. Ini perbezaan antara Stadium Jakarta International dengan Bukit Jalil. Tetapi kalau kita lihat memang stadium ni memang keren lah. Kan? Tak kurang juga dengan Stadium Bukit Jalil. Sama, lebih kurang samalah kerennya. Bisa kelihatan view dong, Pak? Oh iya. Jakartanya. Iya. Kalau larinya dari kiri ke kanan, gitu, yang kiri kamu mesti lihat atap, yang kanan pemandangan Jakarta. Oke, menarik ya. 360 Yang jelas derajat. kalau pas ke atas jangan lagi galau ya. Oh iya. Nah, tuh bro, lo kalau ke atas jangan lagi galau. Oh iya. Iya, apalagi kayak lo nih bulan depan mau kawin, nggak usah. Ya, ntar malah jadinya nyemplung lo. Di sini, Ya, Pak. kan kamera dari sini nih. LED perimeter tuh sepanjang itu, bentuknya U. Sampai gawang, ya kan, dari gawang, muter, sini. Oke. Yang belum pernah kejadian buat nonton layangan putus ya. Wah, lucu nih, Pak. Layangan putus, bro. Ini sebenarnya film-film yang cocok buat lo tonton sih, bro. Oke. Tapi pernah ada tulisan It's My Dream di sini. It's My Dream ada di mana, Pak? Enggak, di LED perimeter itu pernah dibikin. Oke. It's Ada My LED. Dream, Mas, katanya gitu. Tapi ini sebenarnya punyanya Persija benar nggak, Pak? Nggak dibilang gitu ya? Diprioritaskan Persija yang menggunakan itu clear karena yang menyampaikan Pak Gubernur ya. Oke. Kalau ya ini dibangun melalui dana publik kan, Oke. APBD kan. APBD Jakarta ya untuk tim sepak bola Jakarta sebenarnya Iya. gitu ya. Ya. Ini ada yang menarik teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini bench pemainnya itu diturunin ke bawah. Iya ya. Nah, itu kenapa sih, apa gunanya gitu? Padahal itu kan bikin nurunin ke bawah itu pasti ada cost yang lebih besar kan. Ternyata supaya dapat satu garis ini, itu tuh nggak ada blind spot ya teman-teman. Nah, Jadi kita betul. masih bisa nonton pertandingannya dengan enak. Bayangin kalau ini nggak ditanam diturunin ke bawah, dia ada di atas kita nih nutupin bagian yang ada di sini. Jadinya apa? Satu deret yang paling bawah ini ngurangin dari 82.000 orang yang nonton di sini. Betul. Kenapa dia letak di bawah supaya mereka yang duduk di lantai satu tu boleh nampak jelas. Di hadapan padang itu. Itulah kegunaannya sebabnya. Kalau Persija nanti masuknya dari mana, Persib masuknya dari mana? Iya, ya kan? iya. Jadi pintu masuknya dibedain memang. Pintu masuk dibedain Pintu antara yang home masuknya, sama away. iya, termasuk ke supporternya. Oke. Iya. Jadi emang dipisah antara penonton Away dan yang home, ya? lawan sama penonton yang tuan rumah ya, Pak. Menarik tuh. Jadi Dipisah. supaya ya nggak ada terjadi pertikaian lah. Manajemen traffic. Jadi Manajemen traffic. keributan olahraga itu bisa diselesaikan secara arsitektural. Benar? Ya. Karena ada pemisahan trafficnya. Dan itu dibagi-bagi dari si pintu-pintu yang buat masuknya. Maknanya penonton daripada lawan pintu lain masuk. Kalau yang penonton daripada yang home tu dia lain juga, dia tidak disamakan. Memang tak boleh guys. Memang tak boleh. Di Stadium Bukit Jalil pun sama. Tadi Bapak juga cerita, teman-teman, ini ada lampunya itu ngikutin suara penontonnya. Jadi semakin kita heboh, lightingnya juga semakin heboh. Semakin bandnya beatnya kenceng, lightingnya juga akan ngikutin beat dari si pemain bandnya. Keren banget sih. Ini konsepnya bagus banget. Ya maklum aja karena yang ngerjain itu konsultannya, kontraktornya semua tuh yang paling top di Indonesia. Keren, guys. Itu yang dibilang tadi Jakarta kolabor. Lampunya mengikut bunyi. Jika bunyi itu ribut, maka lampunya tu akan keren lagi lah. Tapi kalau dia akan ikut rentak bunyi ya, dahsyat. Jadi teman-teman ada yang menarik nih. Ini kan atapnya itu bisa dibuka tutup. Nah, ya. dibuka tutup itu, nutupnya itu sampai bisa ngebikin ketika ada orang main bola di sini juga nggak kehujanan teman-teman. Jadi nutupnya full. Nah, kalau lagi dibuka ya kurang lebih kayak gini nih. Cuma teman-teman bisa lihat nih ada kotak ya. Si rumputnya itu nggak kena matahari semuanya full. Jadi cuman ya yang pinggir-pinggir nggak kena lah gitu. Makanya ada satu alat yang kotak itu teman-teman bisa lihat yang ada rodanya. Yang mana ya? Itu gunanya untuk nyinarin rumput-rumput yang nggak kena matahari walaupun ini udah dibuka. Keren ya. Jadi semuanya itu udah disiapin untuk ngebikin pertandingan di sini itu benar-benar standar FIFA banget sampai ke rumput-rumputnya. Bayangin nih kalau misalnya tengahnya hijau, kanannya kuning-kuning kan jelek. Makanya udah disiapin si alat untuk gantiin sinar matahari buat rumput-rumput yang di pinggir-pinggir. Dia ada. Lihat yang itu tuh. Dia ada kabel, untuk matahari Nah, itu gunanya buat tiruan apa, lah. teman-teman? Jadi itu gunanya untuk maintenance kalau misalnya ada yang rusak-rusak nih.
Jadi itu nggak akan dicopot tuh seling yang panjang gitu. Dahsyat. Nih, ada cerita atap yang menarik nih teman-teman. Gimana Pak? Stadion kita ini yang cukup menarik adalah keberanian. Ya, Satu, struktur atap itu dimulai dari rangkanya. dimulai dari rangka. Rangka itu dirangkainya di bawah. Rangkanya Rangka itu atap itu dirangkai dirangkai di di bawah bawah. bersamaan, lalu diangkat bersamaan. Oh, jadi bukan parsial setengah-setengah gitu ya, Pak? Bukan. Dibikin semua seluruhnya Semua diangkat bersamaan dan itu beratnya 3.900 ton. 3.900 ton. Untuk ukuran stadion terberat itu masuk rekor muri kemarin. Rekor muri. Gitu. Perbandingannya apa, Bapak ada yang Santiago Bernabeu itu sekarang Bernabeu ya? Santiago Bernabeu Lagi renovasi? renovasi juga. Nah. Dia juga cukup berat, kayaknya juga hampir sama atau lebih. Cuman ngangkatnya parsial ya, per 800 ton. 800 ton baru angkat, sedangkan kita 3.900 angkat bareng-bareng. Gitu. Itu untuk apa? Untuk menyiasati supaya kita bisa mencuri waktu cepatnya gitu selesainya. Tuh teman-teman, jangan ngeremehin kontraktor-kontraktor lokal kita loh. Ya, kita itu udah sebenarnya udah cukup maju dan bisa ngalahin apa? Madrid, tau nggak? Keren banget ngangkat satu atap segede gini bareng-bareng. Berarti ya itu perusahaan konstruksi di Indonesia udah top banget ya Pak ya? Tahu nggak, Hebatnya. untuk ngejaga kualitas lapangan latihan di Jakarta International Stadium, pihak pengelola tuh nggak gunain pestisida, melainkan memanfaatkan burung gagang bayam timur. Oh, Jadi ya itu uniknya proyek ini, dengan mata burung yang tajam dan naluri binatangnya untuk melihat serangga di rumput oh, yang nggak bisa dilihat oleh mata manusia. oh. Jadi awalnya setelah Stadion Lebak Bulus menjadi stasiun dari MRT, Jakarta sudah merencanakan membangun Dia guna burung nggak sih? Burung yang betul ya, untuk mencari serangga-serangga yang ada di dalam rumput tuh ya. sebuah Oh. stadion sepak bola sejak tahun 2009. Dengan dibangunnya Jakarta International Stadium ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan Jakarta Utara. Benar. Selain itu, JIS juga diharapkan akan menjadi pusat pariwisata baru dengan standar internasional. Perlu betul. diketahui juga nih kalau JIS dibangun menjadi stadion multi-event dengan standar internasional yang berpihak pada semua masyarakat dan mendukung visi kota yang berkelanjutan. Nah Hebat itu guys. teman, ini kan tadi bagian dari lobby VIP-nya. Lobby VIP. Nah, Lobby itu di VIP. situ tribunnya. Nah, ternyata di bagian sini udah disiapin musola teman-teman. Nah, musolanya ukurannya besar. Oh, sudah ada surau ya? Surau guys. Di sinilah tempat yang paling penting untuk memenangkan pertandingan. Kita itu harus bekerja dan berdoa. Gitu. Nah, kita luarin timnas kita di sini, makanya itu nggak bisa lihat musolanya ini juga bagus dan udah pakai karpet yang tebal dan mewah. Oke teman-teman, gua jujur banget hari ini nge-review di tempat ini merasa bangga banget sebagai orang Indonesia teman-teman. Ternyata kita kalau berkolaborasi semuanya bareng-bareng bersatu itu kita bisa nyiptain sesuatu yang megah banget dan jujur nggak kalah sama orang-orang luar negeri. Jadi Benar. kita sebagai warga Indonesia tuh harus bangga kalau Bangga, kita bangga, punya guys. kemampuan Harus yang bangga. lebih, teman-teman, ternyata selama kita bersatu menjadi satu negara yang kuat. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Ya. Ini adalah segmen jalan-jalan kita yang pertama. Jangan lupa bantu kita subscribe dan Benar. juga kita punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Kuatnya angin ya. Oke guys, kuatnya angin ya. Oke guys, kita dah reaction tadi daripada channel Arsitek Tower Indonesia. Jalan-jalan ke mega proyek DKI Jakarta International Stadium. Memang sangat luar biasa guys. Saya tengok tadi, ya Allah, memang sangat keren luar biasa dia punya seni binanya. Kalau kita tengok di tempat VIP-nya, ya Allah, semua marmar dengan tempat suraunya, dan kita tengok dekat mana yang tempat player-playernya untuk berehat, tempat playernya yang baru sampai. Memang keren sangat, seperti kita lihat stadion di Manchester United. Wow, sama, lebih kurang sama guys. Memang sudah setara dengan stadion Manchester United. Memang sangat sama. Itulah kita kata kualitinya, dan kita tengok rumputnya memang sangat berkualiti, memang sangat dijaga. Itu yang seperti saya katakan tadi, stadion ni walaupun sehebat bagaimanapun, yang pertama sekali harus dijaga ataupun dititik berat untuk
penjagaannya adalah rumputnya. Rumput itulah yang paling penting sekali di dalam stadium. Kalau nak dikira apa saja yang lain tu, itu adalah nombor 2. Tetapi yang pertama sekali adalah lapangan rumputnya. Itulah yang pertama sekali untuk dijaga sebagai sebuah stadium yang betul-betul berkualiti dan stadium yang sangat, orang kata sangat hebat. Kalau rumputnya tak hebat, lapangannya tak hebat, walaupun bagaimana hebatnya pun stadium tu tetap juga tidak dikira hebat kalau rumput ataupun lapangan tidak cantik. Itu yang paling penting sekali. Guys, saya kalau diberikan peluang ataupun diberikan umur yang panjang, insya-Allah saya akan melawat ke Jakarta, Indonesia guys. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang saya nak pergi di Indonesia tu sebenarnya, tetapi apakan daya, belum masanya lagi mengizinkan. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, bye-bye.